cerita Tuan Muda Kaya Presdir. Selamat mendengarkan. Keesokan harinya, Haruna dan Tristan berangkat ke Sukabumi. Mereka hanya pergi berdua karena selain mengunjungi makam Anggi, mereka juga dalam acara liburan bulan madu. Bagi Tristan tidak masalah mereka pergi kemana, asalkan mereka pergi bersama. Walau hanya diam di rumah pun tidak apa-apa. Hanya saja terasa membosankan jika mereka menghabiskan cuti mereka berdiam di rumah saja. Sepanjang jalan, Haruna menatap jalanan dengan pandangan asing. Mereka pernah tinggal di sana selama setahun. Tapi Haruna bahkan tidak mengingat jalan itu. Mereka tiba di rumah Kamal 5 jam kemudian. Halaman rumah besar itu terlihat sangat kotor. Maklum saja tidak ada yang membersihkan. Daun-daun kering berserakan di halaman depan. Tristan mengambil kunci gerbang dari atas dashboard. Ia turun dan membuka pintu gerbang lalu memarkirkan mobil di halaman. Sepertinya kita harus berolahraga dulu, gumam Tristan saat keluar dari dalam mobil putihnya. Ia memakai mobil milik Christian karena mobil Tristan sedang servis. Ayo kita bersihkan dulu. Lagi pula ini baru jam 11. Setelah membersihkan halaman, aku akan memasak untukmu, ucap Haruna. Mau masak apa sayang? Tanya Tristan sambil tersenyum geli. Kita lihat di lemari pendingin nanti ada apa saja, jawab Haruna santai. Rumah ini sudah beberapa bulan dikosongkan. Memangnya masih ada bahan makanan? Tanya Tristan sambil menutup mulutnya dengan telapak tangan. Haruna tidak ingat. Ia tersipu malu karena ucapannya yang begitu percaya diri ingin memasak. Bagaimana mungkin masih ada bahan masakan di dalam kulkas setelah beberapa bulan tidak ada orang di rumah itu? Kalau begitu kita makan di luar, besok kita belanja kebutuhan dapur, ucap Haruna. Oke. Tristan mengambil koper di bagasi mobil dan membawa ke kamar Haruna. Setelah mengganti baju mereka dengan pakaian santai, mereka memulai menyapu halaman, menyapu lantai rumah, lalu mengepel lantai hingga bersih dan mengkilap. Capek, desah Haruna. Mereka duduk di lantai teras rumah, menatap halaman yang sekarang sudah bersih. Mereka sudah membuang dedaunan kering dan membakarnya di belakang rumah. Aku akan mandi dulu, setelah itu kita pergi cari makan. Tapi kalau mau mandi berdua juga boleh, goda Tristan. Mimpi saja sana, gerutu Haruna. Sambil menunggu Tristan selesai mandi, Haruna menyiram tanaman yang masih segar. Beberapa tanaman mati karena tidak ada yang merawat dan menyirami. Haruna mencabut tanaman yang mati dan menaruhnya di tempat sampah. Saat tanaman terakhir dicabut, Haruna menemukan sebuah kotak bludru warna merah. Ia mengambil dan membukanya. Cincin. Haruna melihat sebuah surat dalam kertas not kecil. Cintaku berawal di sini, maka biarlah cinta ini juga berakhir di sini. Aku harap kau bahagia. Haruna melihat inisial huruf P di bagian dalam cincin itu. Ini untuk pipi, gumam Haruna. Tristan memanggil dalam rumah. Mendengar suara Tristan, Haruna buru-buru memasukkan cincin itu kembali, lalu menguburnya dengan rapi. Orang itu ingin mengakhiri cintanya, jadi aku akan tetap membiarkannya di sini. Haruna. Tristan keluar karena Haruna tidak juga masuk. Sedang apa? Tanya Tristan. Hah? Tidak ada, jawab Haruna. Ia segera bangun dan menghampiri Tristan. Prianya itu sangat tampan, berdiri dengan celana putih dan sirip panjang berwarna senada. Kedua tangannya dimasukkan ke saku celana, serta rambutnya yang setengah basah itu membuat Haruna terus menatap wajahnya sambil berjalan. Ia tidak memperhatikan jalan dan tersandung paving block yang sedikit terangkat. Pekik Haruna saat terjatuh. Tristan berlari dan menangkap tubuh Haruna sebelum tersungkur ke tanah. Hati-hati, aku tahu aku ini memang tampan, tapi kau tidak perlu terpesona seperti itu, ucap Tristan dengan percaya diri. Ternyata suamiku ini sangat percaya diri. Tapi kau memang sangat tampan hari ini, goda Haruna sambil menyentuh bibir Tristan. Haruna memekik saat Tristan mengangkat tubuhnya dan menggendongnya.
Tristan membawa Haruna ke kamar dan melemparkan ke tengah ranjang. Tanpa babi bu, Tristan segera naik ke tubuh sang istri dan menghadiahinya dengan kecupan-kecupan nakal di seluruh wajah dan lehernya. Sejak itu mereka saling bertukar selepa, menaungkan perasaan cinta ke dalam raga yang terbakar seperti api yang menyala. Tristan melepas semua kain yang menempel di tubuhnya dan Haruna. Dahaga akan tubuh wanita yang dicintainya akan segera terlampiaskan. Namun sebelum ia selesai menembus surga yang dirindukannya, Haruna tiba-tiba menjerit dan mendorong Tristan hingga terjatuh ke lantai. "Tidak, jangan, kumohon, jangan dekati aku, jangan sakiti aku." Haruna mengingat kejadian pemerkosaan yang Tristan lakukan. Tubuhnya gemetar ketakutan. Ia menarik selimut dan menangis histeris sambil menutupi tubuhnya dengan selimut. Ia seakan merasakan kembali keberingasan Tristan malam itu. "Sayang, kamu kenapa? Ada apa denganmu?" "Tenanglah," ucap Tristan menenangkan. Perlahan ia menghampiri Haruna, tapi Haruna semakin ketakutan melihat tubuh Tristan yang polos tanpa sehelai benang yang menutupi. "Pergi, jangan mendekat, pergi," teriak Haruna. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya sambil menangis terseduh-seduh. Tangis ketakutan serta kesakitan yang begitu menyayat hati Tristan. Ia menyambar bajunya yang terletak di lantai. Tristan memakai kembali baju dan celananya, kemudian kembali mendekati Haruna perlahan-lahan. Ia mengulurkan tangan, ingin membelai puncak kepala Haruna, namun Tristan takut membuat Haruna semakin ketakutan. "Sayang, tenanglah, ini aku suamimu." "Hai, lihat aku sayang," bujuk Tristan dengan suara lembut. "Tenanglah, aku tidak akan menyakitimu, percayalah padaku," tambahnya. Haruna mengangkat wajahnya, pipi dan hidungnya berwarna merah. Air mata membanjiri wajah sendunya. Ia senggukan menatap Tristan. Tristan mendekati dan duduk di tepi ranjang, sedikit menjaga jarak dari Haruna. Ia mengulurkan tangannya menunggu Haruna menggapai tangannya. Tangis Haruna sedikit reda. Ia mengangkat tangannya dengan gemetar. Keraguan di hatinya membuat Haruna menarik kembali tangannya sebelum menyentuh tangan Tristan. "Percayalah, aku sudah berubah. Aku tidak akan menyakitimu, sayang," bujuk Tristan dengan sabar. Haruna kembali mengangkat tangannya dan menyentuh telapak tangan Tristan. Perlahan tangan Haruna menggenggam tangan Tristan. Ia menghambur ke dalam pelukan Tristan. Dengan sabar Tristan menenangkan Haruna. Apa yang menimpa Haruna sekarang adalah akibat perbuatan masa lalu Tristan. Ia tidak menyalahkan takdir yang terjadi. Tristan berkaca-kaca karena dirinya lah yang telah membuat wanita yang dicintainya itu seperti saat ini. "Maafkan aku, sayang, maafkan aku," sesal Tristan. Haruna terisak di dada bidan suaminya. Tesir putih yang menempel di tubuh sang suami menjadi basah. Haruna merasa ketakutan saat akan melakukan hubungan intim. Bagaimana dengan kehidupan rumah tangga mereka ke depannya? Seorang pria tidak berhubungan badan dengan istrinya, apa mungkin sanggup bertahan? Haruna bertanya-tanya. Ia khawatir dengan masa depan mereka. Sanggupkah Tristan yang memiliki hasrat tinggi bertahan tanpa menyentuh Haruna? "Kamu belum mandi, kan? Aku siapkan air hangat untukmu. Setelah mandi, beristirahat, dan aku akan pergi mencari makan untuk makan malam." "Cup." Tristan mengecup kening Haruna. Sebelum pergi ke kamar mandi, ia menyiapkan air hangat dalam bak mandi. Setelah airnya cukup, ia menggendong Haruna ke kamar mandi dan meninggalkannya. Tristan pergi membeli makan malam untuk mereka. Bersambung. Wah wah wah. Ceritanya semakin seru nih guys. Bagaimanakah kisah cinta Tristan dan Haruna selanjutnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.